biasa. Kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu GSJA Kebon Jahe ya. Walaupun online, kalian masih tetap pada semangat kan ya. Nah, adik-adik, ya sekarang kita mau mulai ibadah. Kita mau doa dulu ya. Kita ikutin Cici Tasya berdoa. Oke, lipat tangan, tutup mata. Ikutin aku berdoa. Tuhan, Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mulai ibadah kami. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya udah pada mandi ya. Kita siap-siap ya angkat pujian. Oke. Adik-adik yuk kita angkat pujian Dia Tak Pernah Gagal ya. Semuanya siap-siap. Semua gunakan tangan kakinya untuk memuji Tuhan, mulutnya. Semuanya. Yang tak pernah gagal, Karena Dia Allah, yang tak pernah lelah. Dia jamin firman-Nya. Ya, yang di rumah semuanya bangkit berdiri. Pasti menang. Masih semangat kan adik-adik? Sekarang kita mau angkat pujian King Kong badannya besar.
pendek. Semua ciptaan Tuhan, haleluya. Semua ciptaan Tuhan. Badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput. Mana rumahnya ikut. Haleluya. Semua ciptaan Tuhan, haleluya. Semua ciptaan Tuhan. Sekarang saatnya kita mau dengerin firman Tuhan ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, sikapnya berdoa semua ya. Oke. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Adik-adik, siapa di sini yang mau mendengarkan firman Tuhan? Kalau mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, tiba saatnya Bapa, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak yang baik untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap mendengarkan firman Tuhan, gak ada lagi yang bercanda. Kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Nah, Cici hari ini mau menceritakan dan membawakan firman Tuhan, yaitu tentang tantangan breakthrough, takut gagal. Nah, Cici ambil contoh Alkitab yaitu di Roma 8 ayat 37. Cici baca ya adik-adik. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang.
oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, di ayat ini kita sudah dikasih tahu sama Tuhan kalau kita adalah lebih dari orang-orang yang menang, dan Dia telah mengasihi kita terlebih dahulu. Nah, walaupun di ayat ini menceritakan kita sudah lebih dari pemenang, tapi ada tokoh Alkitab yang mengalami takut gagal. Siapakah dia? Yaitu Musa. Nah, Musa gagal mentaati perintah Tuhan karena dia marah kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk. Ada di Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Nah, adik-adik bisa baca ya. Nah, kalau di dalam Bilangan 20 tersebut, bangsa Israel mengerumuni Musa dan Harun. Mereka berteriak, kenapa Musa membawa bangsa Israel ke padang gurun yang tidak ada air sama sekali. Nah, padang gurun itu kan luas, tapi tidak ada air. Nah, bangsa Israel kehausan enggak? Nah, mereka kehausan. Nah, makanya mereka mengerumuni Musa dan Harun. Nah, lalu apa yang dilakukan Musa? Musa berdoa kepada Tuhan. Nah, dari situ Tuhan memerintahkan Musa untuk berkata kepada bukit batu. Nah, dari bukit batu itulah akan keluar air. Nah, adik-adik, karena Musa takut gagal, maka dia malah memukul bukit batu itu sebanyak dua kali dari pengalaman sebelumnya, yaitu ada di Keluaran 17 ayat 6. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Nah, adik-adik, padahal ini kan Tuhan sudah pernah menyuruh Musa untuk memukul, dan itu dilakukan oleh Musa. Tetapi yang Tuhan suruh bukanlah bukit batu itu dipukul, tapi hanya berbicara. Nah, tapi Musa malah memukul bukit batu itu dari pengalaman sebelumnya. Nah, kita bisa baca sama-sama di Bilangan 20 ayat 8. Bilangan 20 ayat 8. Cici baca adik-adik. Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Nah, padahal Tuhan hanya suruh untuk mengatakan batu itu, tapi Musa malah memukul sebanyak 2 kali. Nah, dia adik-adik kalau misalkan baca di ayat tersebut, Musa menaati nggak perintah Tuhan? Nah, dia tidak menaati perintah Tuhan karena dia takut gagal dan kurang percaya kepada Tuhan, makanya dia malah memukul. Nah, padahal Tuhan memerintahkan Musa dengan cara yang berbeda, tetapi airnya tetap keluar nggak adik-adik? Tetap keluar. Nah, kalau di sini kita bisa sama-sama tahu Tuhan memerintahkan Musa, tapi Musa tidak taat mendengarkan perintah Tuhan. Adik-adik, bagaimana agar kita bisa menghadapi rasa takut gagal? Yaitu yang pertama adalah percaya kepada kuasa
Tuhan. Nah, kalau misalkan kita percaya kepada kuasa Tuhan, kita nggak perlu takut gagal, karena Tuhan yang sudah menyertai kita. Tuhan sudah selalu menyertai kita terlebih dahulu. Seperti di ayat yang tadi Cici baca ya adik-adik, kalau Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu juga. Nah, kalau kita bisa baca di sini, Tuhan selalu menyertai murid-muridnya, yaitu di Yohanes 6 ayat 20. Nah, Tuhan selalu bilang kepada murid-muridnya, jangan takut, karena Tuhan selalu menyertai murid-muridnya. Nah, penyertaan Tuhan selalu ada setiap hari di dalam kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik gak perlu lagi nih takut gagal, karena Tuhan sudah menyertai kehidupan adik-adik. Asalkan adik-adik harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Cara yang kedua adalah menyerahkan rasa takut kepada Tuhan dalam doa. Nah, ketika rasa takut sedang muncul di dalam hati kita, mari kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Dalam masalah apapun, mungkin kita takut gagal atau adik-adik mungkin merasa khawatir, bahkan apapun itu, mari datang kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah sumber kekuatan. Nah, jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, karena pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan. Nah, adik-adik mulai terus mengandalkan Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan. Jangan bosan dan jangan jemu-jemu untuk datang berdoa kepada Tuhan, karena Tuhanlah penolong dalam hidup kita semua. Ketiga adalah menghadapinya tanpa takut. Nah, kita mau menghadapi semuanya itu tanpa takut, karena tadi apa yang Cici bilang, Tuhan sudah ada bersama kita. Tuhan sudah menyertai kita. Kita mau percaya, kita nggak perlu takut. Kita mau ketika Tuhan mau berkata kepada kita nggak perlu takut, dan kita tetap mengandalkan Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kita. Nah, kita mau tidak ada lagi rasa takut, rasa khawatir akan hal apapun. Kita mau serahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, kita mau percaya kepada Tuhan, karena percaya kepada Tuhan adalah kunci keberhasilan untuk adik-adik juga. Nah, ketika adik-adik takut gagal, adik-adik harus percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Kita mau tetap semangat untuk percaya kepada Tuhan. Jangan pernah takut gagal. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menyertai kehidupan kami. Kami mau percaya penuh kepada Tuhan, dan kami tidak mau memiliki perasaan takut gagal, karena kami tahu Tuhan Yesus sudah menyertai kehidupan kami.
Tuhan Yesus, biarlah kami mau menjadi anak yang taat kepada Tuhan Yesus. Kami mau mendengar perintah Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.